Pemerintah Kota Jayapura terus mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program percontohan di sektor pertanian dan perikanan. Sebagai bagian dari tindak lanjut kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Unhas, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik uji coba yang tersebar di wilayah perbatasan dan pesisir Kota Jayapura. Dalam peninjauan tersebut, Rustan Saru didampingi oleh jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan Kota Jayapura. Ia menjelaskan bahwa program ini telah berjalan lebih dari 1 bulan dan hasilnya mulai terlihat baik di lapangan, baik dari sisi pertanian maupun perikanan. Di sektor pertanian terdapat 5 lokasi percontohan, utama di Skosai, Skomabo, Skoyambe, Koya Tengah, dan Koya Koso, serta 1 tambahan di distrik Muaratami. Komoditas yang dikembangkan antara lain cabai besar, cabai kecil, jagung, semangka, dan tomat. Menurut Rustan Saru, seluruh lahan kini dalam tahap pemeliharaan intensif oleh petani dan penyuluh lapangan, dengan perkiraan panen pertama pada akhir Desember 2025. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan agar hasil panen dari 5 komoditas tersebut menjadi acuan bagi pengembangan pertanian di seluruh kampung. Rustan Saru menjelaskan bahwa setiap kampung nantinya akan memiliki fokus pengembangan tanaman yang paling sesuai dengan karakteristik tahannya. Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan rumah sebagai sumber pangan sekaligus tambahan pendapatan keluarga. Untuk sektor perikanan, 4 jenis budidaya sedang diuji coba, yaitu kepiting soka, ikan bubara di venue dayung, udang air tawar, dan ikan nilai. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh komoditas menunjukkan perkembangan baik, meskipun produksi kepiting soka masih dalam tahap awal. Rustan Saru menargetkan panen perdana ikan bubara dapat dilakukan pada Desember 2025 sebagai contoh pengembangan ekonomi pesisir di kampung-kampung seperti Nafri, Tobati, Engros, Kayu Batu, dan Kayu Pulau. Selain itu, ia juga meninjau lokasi budidaya ayam pedaging di Skosai yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura. Program ini melibatkan pemeliharaan 4.000 ekor ayam dalam 2 tahap produksi dengan masa panen sekitar 28 hari. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru, khususnya untuk memastikan ketersediaan daging ayam di wilayah perbatasan. Rustan Saru menegaskan bahwa program kerjasama Pemkot Jayapura dengan Unhas ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah dan lembaga akademik dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Ia berharap hasil dari proyek percontohan tersebut dapat diterapkan secara luas di seluruh kampung dan di distrik Kota Jayapura, baik di wilayah pesisir maupun perbatasan. Buat ini bisa langsung dilaksanakan di halaman-halaman penduduk untuk kita uji coba agar mereka bisa juga menanam dan merawat sampai panen dengan produksi yang bisa dijual di pasar. Nah, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat, ada pendapatan, ada biaya untuk sekolah anak, untuk makan, hidup, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kerjasama kita dengan Unhas dengan Dinas Perikanan. Ada 4 kegiatan yang kita uji coba. Ada kepiting soka atau kepiting lunak, ada ikan bubara di penyu dayung ini, ada udang lobster air tawar di peribatan kita di Koya, dan sama ikan nila. Melalui upaya ini, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen untuk menghadirkan model pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di daerah. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.